Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Cia bakso ya. Rubuh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Saudara, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi ibu kota Nusantara. Presiden Jokowi melihat beberapa proyek, di antaranya hotel dan rumah sakit Kemenkes. Presiden Jokowi melihat progres pembangunan Hotel Nusantara di kawasan ibu kota negara pada Rabu siang. Kedatangan Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat dan kepala otoritas IKN Bambang Susantono. Presiden Jokowi terkesan melihat proses pembangunan Hotel Bintang 5 9 lantai yang sudah mencapai 34%. Presiden Jokowi juga menyampaikan ada pengusaha lokal Kaltim yang mulai investasi di IKN. Ingin melihat progres perkembangan dari yang sudah di groundbreaking di bulan September. Ini salah satu, yaitu Hotel Nusantara Bintang 5. Sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember, selesai 34%. Dan ya kalau melihat seperti ini akan selesai lah kira-kira sebelum Agustus. Dan saya tadi tanya, dia selesai. Saudara, Serikat Buruh Bongkar Muat Pelabuhan menolak pengesahan pengelolaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh badan usaha lain karena dikhawatirkan terjadi persaingan tidak sehat di internal pelabuhan. Para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM Pelabuhan meminta tidak ada lagi badan usaha lain yang melakukan pengelolaan di TKBM. Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok nasional secara besar jika pemerintah tetap mengesahkan Permenaker yang tidak melibatkan koperasi tenaga kerja bongkar muat. Mereka menilai jika badan hukum lain dilibatkan akan mematikan badan koperasi yang sudah ada sejak puluhan tahun berdiri dan juga akan terjadi persaingan tidak sehat. Sepertinya juga ada stakeholder yang ingin monopoli di sini. Ini yang sangat kami sayangkan. Nah, jadi kami mohon dengan hormat kepada Ibu Menaker agar dipertimbangkan kembali, diundang kami untuk duduk bersama terkait dengan Permenaker tersebut agar sesuai apa yang kami harapkan. Kesorotan lain, Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Angkasa Pura I Bandara Juanda menerima pengajuan tambahan jadwal rute penerbangan domestik dari 6 maskapai sebagai antisipasi adanya lonjakan penumpang. 5 tujuan favorit penerbangan sepanjang libur Natal dan Tahun Baru ini yaitu rute Surabaya menuju Jakarta, Denpasar, Lombok, Berau, dan Pangkalan Bun. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Angkasa Pura I Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo sudah menerima surat pengajuan penambahan jadwal penerbangan dari 6 maskapai penerbangan domestik. Total akan ada 187 jam penerbangan tambahan guna melayani para calon pengguna jasa penerbangan. Terdapat 6 maskapai yang mengajukan extra flight, yaitu ada total 187 extra flight, yaitu ada AirAsia, Citylink, Lion, Garuda, Batik Air, dan Amer. Dengan rute yang terbanyak adalah Denpasar, Jakarta, Lombok, Berau, dan Pangkalan Bun.
Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat mulai ramai pemudik, terutama pemudik yang akan pulang ke kota-kota di Pulau Sumatera. Pihak terminal menyiapkan bus cadangan untuk mengangkut tambahan penumpang. Kota-kota yang menjadi tujuan para pemudik diantaranya Lampung, Palembang, Padang, dan Medan. Pemudik memilih mudik lebih cepat karena sudah libur sekolah dan bisa lebih lama di kampung halaman. Harga tiket bus kini juga telah naik 10% dari harga normal. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak terminal sudah menyiapkan bus cadangan. Diprediksi lonjakan baru akan terjadi pada hari Jumat dan Sabtu pekan ini. Untuk lonjakan para calon penumpang belum kelihatan. Jadi untuk AKAP dan AKDP pun juga masih terlihat stabil. Jadi untuk lonjakan mungkin ada di tanggal 22-23, mungkin libur sekolah ya. Para calon pemudik mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan selamat, bisa berkumpul kembali dan keluarga di hari libur Natal dan Tahun Baru ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian Indonesia Update hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden, Jumat 22 Desember, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut pembangunan tol tak dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Setiap masa kampanye pemilu selalu muncul isu politik uang. Ketiga calon presiden yang berlaga di Pilpres 2024 pun bicara soal politik uang. Memperjuangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Sepakat? Jadi nanti kita pengen pertanyaan Pak 14 Februari kudu neng TPS ya. Bupati Indramayu Nina Agustina ajak warga pilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bawaslu Kabupaten Indramayu langsung menyelidiki kasus ini. Halo, selamat datang di program Rumah Pemilu Saudara. Selama 1 jam ke depan kami hadirkan informasi seputar pemilu serentak 2024, diantaranya dari Menteri Dalam Negeri yang menegaskan sikap pemerintah soal Kepala Daerah Jakarta tetap pada mekanisme pilkada alias dipilih oleh rakyat. Dan juga simak nanti perbincangan soal apa saja yang dinantikan oleh warganet jelang momen debat Capres pada Jumat besok. Bersama saya Maido Pelfrina
di Rumah Pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menanggapi kehadiran Mayor Teddy Indrawijaya, ajudan Prabowo yang turut hadir saat debat perdana Capres di gedung KPU. Tito menyebut seragam yang dikenakan Teddy dukung Prabowo karena dalam rangka penyamaran. Menurut Tito, kehadiran Teddy di acara debat Capres untuk melindungi atau memproteksi pimpinannya. Tito juga menambahkan sampai hari ini ia juga memiliki ajudan yang selalu melekat dengannya. Tito menyebut hal itu penting untuk melindungi dari segala ancaman. Proteksi, dialah protektor yang paling depan. Jadi pelindung untuk menjaga keamanan pimpinannya yang dia menjadi ajudan. Sama ajudan saya punya ajudan saya sampai ini, dia tugas dia, saya pilih yang kuat-kuat. Makanya rata-rata ajudan itu orang-orang yang memang terlatih juga untuk melindungi pimpinannya kalau ada serangan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyebut kehadiran Mayor Infantri Teddy Indrawijaya di debat Capres bukan sebagai tim kampanye, melainkan tim pengamanan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Bawaslu akan berkoordinasi dengan TNI dan KPU soal status Mayor Teddy. Kami menelusuri bahwa nama saudara Mayor Teddy Indrawijaya bukan merupakan tim pelaksana kampanye. Jadi beliau bukan tim pelaksana kampanye pada sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKDK. Bahwa sebagaimana diketahui paslon dengan nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud dalam ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sehingga kehadiran Mayor Teddy Indrawijaya pada debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan. Informasi selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaisang Pangarep, yang menanggapi pernyataan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengkritik pembangunan jalan tol tidak bisa dinikmati tukang beca. Kaisang menyebut jika tukang beca masuk tol akan berbahaya. Menurut Kaisang, tukang beca juga menikmati jalan tol namun secara tidak langsung. Kaisang menyebut tukang beca menikmati jalan tol melalui kemudahan mobil logistik yang melewati jalan tol sehingga kelancaran distribusi bisa dirasakan oleh semua kalangan. Ya, sebenarnya jalan tol memang mungkin supir becak tidak bisa menggunakan itu secara langsung, maksudnya menggunakan becaknya. Tapi kan di satu sisi sebenarnya kayak bahan-bahan makanan itu kan logistik itu sebenarnya banyak yang lewat jalan tol sebenarnya dinikmati juga itu. Kalau saya rasa kalau becak masuk jalan tol malah bahaya. Sementara itu, Saudara Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno menegaskan becak memang tidak boleh beroperasi di jalan tol. Pratikno menyebut pembangunan jalan tol dilakukan sebagai penunjang ekonomi makro yang bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat. Memang tol bukan untuk tukang becak, gimana kok? Tapi kalau secara ekonomi berdampak pada semua lapisan masyarakat. Iya, ya, konektivitas kan, konektivitas. Kalau nggak kan logistik kita jadi mahal sekali. Jadi kan memang konektivitas itu efisiensi logistik ya, tapi juga rasa keadilan. Coba bayangin nggak ada tol, macetnya kayak apa kita? Ada tol aja masih macet ya. Ya, bahwa itu semuanya harus lengkap lah. Kan ada bukan hanya tol besar kan, sampai jalan desa kan juga dibangun melalui dana desa. Sebelumnya, Saudara, calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan pembangunan tol tidak dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Caimin mengatakan pembangunan jalan tol tidak bisa dinikmati semua golongan masyarakat, termasuk becak. Kemarin saya ketemu tukang becak. Tukang becak bilang,
Saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol? Ya salah dewe becak. Maksudnya bukan di situ. Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati sebagian orang, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat semuanya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik soal pembangunan jalan tol yang tidak bisa dinikmati semua kalangan termasuk tukang beca. Imin menyebut jalan tol hanya memanjakan masyarakat yang punya mobil. Kritikan Imin itu mendapat reaksi dari sejumlah pihak. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Roslan Ruslani menilai justru penikmat terbesar infrastruktur jalan tol adalah pengusaha kecil dan menengah. Roslan menambahkan jalan tol memberikan efisiensi terhadap akses logistik menuju pasar-pasar. Dengan begitu, menurut Roslan, biaya logistik dapat diturunkan dan berdampak pada masyarakat ekonomi bawah. Justru dengan ada jalan tol ini kan memberikan simpul-simpul baru untuk pembangunan ekonomi, untuk simpul-simpul ekonomi yang dimana yang paling penikmat terbesar adalah usaha kecil dan menengah, ya. Dan tentunya kita harus melihat juga bahwa dengan adanya jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi, ini kan memberikan efisiensi dari segi waktu dan juga logistik, ya. Logistik, jadi akses ke banyak ke tempat-tempat, ke pasar-pasar. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo enggan menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengkritik pembangunan jalan tol. Namun Ganjar menegaskan becak memang tidak diperbolehkan masuk tol. Infrastrukturnya sekarang mesti merata, inklusivitasnya mesti dibangun dan tidak boleh ada yang terabaikan. Maka dalam perjalanan saya keliling Indonesia kemarin banyak sekali dari masyarakat yang mengatakan bahwa oke, kita mengakui itu bagus sekali, tapi tempat kami belum ada. Itulah pemerataan yang hari ini nantinya menjadi prioritas. Kritikan itu disampaikan Imin setelah mendengar keluhan dari tukang beca yang tidak bisa menikmati hasil dari pembangunan jalan tol, padahal ia rajin membayar pajak. Imin pun menyatakan ketentuan pembangunan di Indonesia harus diubah sehingga bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Imin ingin adanya kesetaraan bagi seluruh warga. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu Usai Jeda. Kami punya informasi dari Bupati Indramayu Nina Agustina yang mengajak warga untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bawaslu Kabupaten Indramayu akan segera menyelidiki kasus ini. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu berikan sensasi 5 derajat lebih dingin dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa?
Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu. Saudara, video Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bahtiar mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 viral di media sosial. Bawaslu Kabupaten Indramayu juga akan segera menyelidiki kasus ini. Sama-sama bersatu untuk memperjuangkan bersama masyarakat, memperjuangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Sepakat? Jadi nanti kita pengen pertanyaan Pak. Awalnya Bupati Kabupaten Indramayu Nina Agustina Dai Bahtiar menggelar pertemuan dengan warga di salah satu desa di Kabupaten Indramayu pada Sabtu lalu. Sang Bupati mengajak warga untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Bawaslu Kabupaten Indramayu langsung menyelidiki video rekaman ini. Sebetulnya artinya dari sisi peraturan tidak. Untuk bicara soal melanggar atau tidak, sejauh ini kita masih dalam proses mendalami ya, belum. Karena memang secara mekanisme pun diatur kita untuk melakukan kajian dan secara formil materialnya harus kita dalami dulu. Bawaslu Pusat menyatakan laporan dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak-anak yang diduga dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di momen Car Free Day Jakarta tidak cukup bukti. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku laporan itu telah dibahas Bawaslu bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. Namun, meski bukan termasuk tindakan pidana pemilu, tindakan Gibran disebut Bawaslu berpotensi memenuhi unsur pelanggaran lain dan akan dikaji. Sebelumnya, saudara, pada Minggu 3 Desember 2023, Gibran mendadak muncul di acara Car Free Day di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Gibran membagi-bagikan susu kepada warga yang ada di area CFD. Seperti diketahui, area CFD berdasarkan aturan dilarang dipakai sebagai arena kampanye. Dengan kasus Bapak Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, yang diduga berkampanye di arena Car Free Day pada tanggal 3 Desember 2023 di Jakarta dengan melibatkan anak-anak telah ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, bahwa hasil tindak lanjut tersebut nyatakan tidak cukup bukti dalam pelibatan anak-anak, yang artinya tidak berunsur pidana pemilu, sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Namun, Bawaslu masih melakukan penelusuran lebih lanjut berkenaan dengan potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
Saudara, menebar janji-janji politik boleh-boleh saja asalkan tidak memberi uang untuk membeli suara. 3 calon presiden pun berjanji tidak akan mempraktikkan politik uang di pemilu 2024. Setiap kali kampanye pemilu, para kandidat peserta pemilu pasti mengumbar janji. Janji untuk mendapat simpati. Tak jarang sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Inilah politik uang, sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis praktik korupsi lainnya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengingatkan warga untuk waspada. Menurutnya, jika ada iming-iming uang, rakyat boleh saja menerimanya, tapi urusan memilih harus sesuai dengan hati nurani. Datang ada yang iming-iming ini, iming-iming itu. Kalau ada yang iming-iming, terima aja imingannya, ya kan? Iya kan? Kalau ada yang iming-iming uang, terima aja, itu uang kalian semua kok, uang rakyat sendiri kok, iya kan? Nggak usah terlalu terima kasih, tapi milih sesuai hati nurani saudara-saudara sekalian, saudara. Terserah saudara milih siapa, milih sesuai hatimu, sesuai nuranimu, saudara sekalian. Merespons pernyataan Prabowo itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berpesan, lebih baik menjauhi praktik politik uang di pemilu. Ia pun meminta semua kontestan pemilu menahan diri, tidak membagikan uang untuk menghormati hak pilih rakyat. Hormati hak pilih, dan lebih baik memulai tidak dengan membagikan. Jadi pihak-pihak yang mau membagikan itu, menurut saya tahan diri, hormati proses politik, ya. Sebelumnya, ada momen lucu dari seorang warga yang meminta uang saat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke sawah di Magelang, Jawa Tengah akhir pekan lalu. Menanggapi hal itu, Ganjar pun langsung memanggil petugas panitia pengawas pemilu untuk menjelaskan warga soal larangan politik uang saat kampanye pemilu. Ada sebuah pertanyaan, Pak Ganjar, gue bagi-bagi rezeki, bagi-bagi duit, boleh apa enggak? Buatan, Pak. Nganu rezeki, buatan. Buatan, Pak Presiden. Boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu money politik. Oh, money tahu? Ya. Money ini kenapa? Duit. Money politik artinya apa? Duit. Politik uang tidak boleh. Oke? Politik uang adalah salah satu bentuk suap. Karena itu rakyat harus sadar menghindari praktik ini. Karena pada akhirnya hanya akan memunculkan para pemimpin yang peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan rakyat yang punya kedaulatan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya datang dari Kementerian Dalam Negeri yang menegaskan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, sikap pemerintah soal Kepala Daerah Jakarta tetap pada mekanisme pilkada alias dipilih oleh rakyat. Hal ini sekaligus menegaskan sikap pemerintah yang berseberangan dengan DPR, di mana mayoritas fraksi di parlemen mengusulkan kepala daerah di Jakarta setelah ibu kota berpindah, kedepannya akan ditunjuk oleh Presiden. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju pada Selasa sore. Tito mengungkap ada perbedaan draft RUU Provinsi DKJ antara pemerintah dengan DPR. Tito juga menekankan urusan pemilihan gubernur Jakarta tidak pernah diotak-atik oleh pemerintah dalam draft RUU. Pemerintah pada posisi gubernur sama seperti sekarang. Gubernurnya dipilih
50% plus 1 sama seperti mekanisme rekrutmen kepala daerah DKI sekarang ini, yaitu melalui pilkada. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang membuka pendaftaran petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku tetap latihan, meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen membuka pendaftaran untuk petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. KPU Sragen membutuhkan hampir 24.000 orang petugas KPPS yang nantinya akan ditempatkan di 3.400 TPS. Satu persatu pendaftar KPPS antusias memeriksa kesehatannya untuk menjadi syarat utama yang harus dilalui petugas KPPS di Sragen, Jawa Tengah. Ketua PPS Desa Bandung, Kabupaten Sragen menyebut mayoritas warga yang mendaftar jadi petugas KPPS masih usia muda. Nantinya 24.000 petugas KPPS ini akan ditempatkan di 3.400 TPS yang tersebar di 196 desa di 20 kecamatan di Sragen. Ini untuk anak-anak muda ini semangatnya ketinggian tinggi karena mengacu evaluasi yang tahun 2019 itu ya banyak yang ada korban yang tua-tua ini dimaksimalkan untuk umur 5 tahun. Sementara itu, sejumlah calon kelompok penyelenggara pemungutan suara mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar di 9 lokasi
yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Salatiga. Pengecekan kesehatan dilakukan mulai dari tekanan darah, gula darah, serta kolesterol. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi tubuh prima dan siap bertugas di TPS yang ditentukan. KPU Kota Salatiga akan merekrut 1.600 KPPS untuk bertugas di 652 TPS yang tersebar di 23 kelurahan di Kota Salatiga. Syarat jadi calon KPPS. Yang diperiksa tadi apa, Pak? Dari tensi, gula darah, sama kolesterol. Itu syaratnya harus cek kesehatan. Harus. Sudah diterima apa belum, Mbak? Gimana, Pak? Sudah diterima apa belum ini? Sudah lolos apa belum ini? Sepertinya mungkin lolos kali ya. Lolos ya. Iya. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari pendaftaran calon KPPS, kita akan tersambung bersama dengan Irwan Sehabudin, Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Sragen. Halo, selamat siang Mas Irwan. Kalau misalnya untuk tahapan-tahapan pendaftarannya ini, apa saja bisa dijelaskan, nanti mekanismenya seperti apa? Oke, selamat siang Mbak Maidop ya. Saya dari Kabupaten Sragen, informasi terkini itu kebutuhan kami adalah, nanti atas nama KPU akan diterapkan KPPS ini. Kemudian untuk persyaratan, seperti tadi disampaikan ada kesehatan, memang kita berkaca di tahun 2013 banyak kejadian kesehatan, kemudian kita arahkan dan kita membuat peraturan untuk mendeteksi dini calon-calon yang akan mendaftar sebagai KPPS supaya bisa dipastikan sehat. Nah, biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu surat keterangan dokter saja, tetapi di tahun 2024 kita melakukan adanya sebuah keterangan yang meliputi cek laboratorium gula darah, waktu, kemudian kolesterol dan juga tensi. Nah, ini kesehatan ini tentu menjadi hal yang penting di kami yang bertugas di terbuka untuk memfilter mana yang kira-kira memiliki potensi dalam hal kesehatannya yang kurang baik. Oke. Dan untuk pendaftaran saat ini kita akan tutup tanggal 20 jam 23.59. Jadi hari ini masih proses penerimaan pendaftaran. Oke, Mas, kalau itu kan filternya dari sekarang gitu ya, difilter mana yang di screening, artinya kesehatannya nanti yang lebih siap, yang lebih prima untuk menjadi petugas KPPS. Tapi bagaimana KPUD Sragen ini mempersiapkan, mengantisipasi untuk menjaga kondisi kesehatan petugas selama bertugas di pemilu nanti? Karena kan nanti suara-suaranya cukup banyak ya nanti pada pemilu serentak 14 Februari. Apa yang disiapkan? Ya. Tentu KPU tidak bisa bekerja sendiri, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan ini kita ajak untuk bersinergi bagaimana di pas hari pemungutan suara ada fasilitas-fasilitas kesehatan yang siap siaga untuk menerima kondisi-kondisi yang kita tidak bisa duga. Seperti itu. Jadi kita memang sudah dari sekarang sudah mulai berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sragen dalam hal ini untuk melakukan persiapan ketika hari pemungutan suara agar dipersiapkan tempat-tempat untuk melakukan cek kesehatan untuk petugas-petugas yang tugas pemungutan suara. Oke, tapi untuk yang mendaftar ini mayoritas datang dari anak-anak muda yang ingin menjadi petugas atau apa nih Mas? Dan juga syarat-syaratnya apa saja untuk bisa menjadi petugas? Ya, kalau yang persyaratan usia itu minimal paling rendah 17 tahun dan diutamakan maksimal 55 tahun. Itu untuk usia. Sehingga beberapa tempat memang dominan ya pesertanya adalah kaula muda ya, yang muda-muda yang mendaftar di KPPS ini. Kemudian yang kedua, minimal pendidikan adalah SMA, minimal pendidikan SMA. Maka ini juga ada di beberapa daerah yang memang
tingkat kelulusan masyarakat ya. Dalam hal ini kelulusan pendidikannya yang di bawah SMA sederajat, ini agak ada hal kesulitan juga dalam hal memenuhi kebutuhan KPPS. Itu kemudian juga wilayah kerjanya di KPPS yang dibuktikan dengan KTP kartu rekening kependudukan. Oke, kita harapkan juga nanti yang lulus untuk bisa menjadi petugas ini anak-anak muda, karena dinantikan atau ditunggu petugas yang lebih fit dan juga prima, karena nanti kotak surat suara yang digunakan untuk pemilu serentak kali ini 14 Februari jauh lebih banyak ya. Terima kasih Mas Irwan Sehabudin sudah bergabung bersama kami, Divisi Sosialisasi dan SDM dari KPUD Sragen. Terima kasih Mas Irwan, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama Mbak Maida. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi mulai dari tanda pagar akronim ORDAL alias orang dalam, tanda pagar soal etik, hingga tanda pagar Jokowi bukan Prabowo jadi perbincangan warganet jelang debat Cawapres pada Jumat esok. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger, mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu berikan sensasi 5 derajat lebih dingin dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu, saudara. Mulai dari tanda pagar akronim ORDAL alias orang dalam, tanda pagar soal etik, hingga tanda pagar Jokowi bukan Prabowo, jadi perbincangan warganet jelang debat Cawapres. Sejumlah topik yang diunggah dengan tanda pagar khusus masih jadi perbincangan utama yang hangat dibicarakan di media sosial. Mulai dari tanda pagar akronim ORDAL alias orang dalam, tanda pagar soal etik, hingga tanda pagar Jokowi bukan Prabowo. Polemik soal ORDAL awalnya bermula dari pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat pertama Capres. Pasca debat, Anies pun kembali menegaskan, fenomena ORDAL ini menyebalkan karena membuat orang sulit berprestasi. Jadi fenomena ORDAL ini bukan satu, fenomena ORDAL ini ada di mana-mana, dan itu artinya apa sih yang terjadi? ORDAL membuat orang tak berprestasi mendapatkan posisi.
Ordal membuat orang-orang yang karena koneksi bisa dapat posisi. Sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi, yang dapat posisi. Pernyataan Anies ini langsung direspons oleh tim sukses Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang mengungkap praktik ordal pernah dilakukan Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Adanya orang dalam, nah itu saya rasa juga terjadi ketika juga Mas Anies pada waktu itu memimpin DKI. Saya yang pada waktu itu juga sebagai juru bicara ya pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melihat ketika kepemimpinan beliau banyak orang-orang dalam hal itu dari tim sukses atau orang-orang dekat yang masuk dalam tim gubernur menjadi juga POD di BUMD dan juga komisaris. Selain soal ordal, warganet juga diriuhkan dengan perbincangan soal etik yang juga jadi perdebatan antara capres nomor urut 1 dan 2, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Bahkan setelah itu video pernyataan Prabowo yang menyinggung etika pada acara Rakornas Partai Gerindra sempat viral di media sosial dan jadi perbincangan. Prabowo pun meminta pernyataannya itu tidak dibesar-besarkan karena hanya kelakar. Itu kan di dalam, di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan, itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara-bicara gitu. Nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo. Siapa yang suruh nanya? Pak Prabowo. Ada juga tanda pagar Prabowo bukan Jokowi yang beberapa hari ini jadi perbincangan teratas di media sosial. Pada topik ini netizen membandingkan sosok Presiden Jokowi dan Prabowo. Namun tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Mahfud menegaskan, sosok Prabowo jelas sangat berbeda dengan Jokowi. Termasuk soal karakter asli Prabowo yang berbeda dengan Jokowi. Di dalam debat kemarin menunjukkan Bapak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Riuhnya pembahasan media sosial soal gerak-gerik dan pernyataan Capres-Cawapres sedikit banyak akan memengaruhi performa elektabilitas kandidat. Hal ini sekaligus mengiringi persiapan jelang debat Cawapres pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Debat perdana dari ketiga calon wakil presiden kurang dari 2 hari lagi atau Jumat besok. Nah, kemudian apa sebenarnya yang paling dinantikan oleh warganet jelang debat calon wakil presiden? Kita akan bahas bersama dengan analis senior media sosial dari Drone Emprit. Ada Mas Rizal Nova Mujahid. Selamat sore, Mas Nova. Selamat sore, Mbak. Mas Nova, jelang debat makin banyak tentunya yang dibahas ya di media sosial soal debat Cawapres. Tapi topik apa yang paling atau mostly paling banyak diperbincangkan di media sosial, Mas Nova? Ya, menjelang debat ini sebenarnya banyak sekali yang dibicarakan oleh publik. Dan dari sekian banyak itu sebagian besar membicarakan tentang Gibran. Jadi kalau kita lihat persentase, kalau kita lihat volume perbincangannya antara Gibran dengan Cawapres lainnya, itu hampir 2 kali lipat Gibran lebih tinggi dari, bukan hampir, tapi lebih dari 2 kali lipat lebih tinggi dari Cawapres lainnya. Mohaimin Iskandar di peringkat kedua dengan 100.000 lebih perbincangan, lalu Gibran 260.000 lebih perbincangan hanya di Twitter saja. Nah, lalu kalau dilihat apa saja sih yang dibicarakan oleh publik tentang Gibran, Caimin dan Pak Mahfud ini, beberapa temanya ya, beberapa tentang, kalau tentang kita bicara yang lebih besar dulu ya volumenya,
Mas Gibran itu banyak dibicarakan terkait dengan beberapa katakanlah blunder gitu. Blunder-blunder yang dilakukannya dalam beberapa hari terakhir. Seperti misalkan tentang asam folat itu di terus itu, lalu ke Gibran yang menjatuhkan IKN untuk anak SMK itu terus oleh publik di media sosial. Lalu kalau tentang Caimin, sebagian besar publik juga berbicara tentang ada juga yang blunder untuk Caimin, membicarakan tentang subsidi BBM itu ya, katakan BBM itu terus diangkat oleh oleh publik tentang Caimin. Tapi sebagian besar publik ketika membicarakan tentang Caimin itu mengharapkan, mereka nggak sabar nih menanti kehadiran Caimin. Begitu juga pada Pak Mahfud, mereka nggak sabar menantikan Pak Mahfud tampil di acara Capres-Cawapres mendatang. Tentu saja kalau topik-topik tentang Pak Mahfud itu sebagian besar berkaitan dengan performanya di pemerintahan. Mas Nova, sorry saya potong, sebenarnya kami agak kurang jelas mendengar suaranya Mas Nova, tapi kan tadi yang disampaikan Mas Nova yang paling banyak disebut di media sosial Cawapres itu adalah Gibran ya, Gibran Rakabuming Raka. Ada dua topik soal blunder dan kemudian juga Gibran yang membahas soal IKN. Blundernya itu kan adalah pada saat debat ya, debat calon presiden, debat perdana. Tapi kalau untuk topik secara umum soal jelang debat Cawapres, apa sih yang paling banyak dibahas publik di media sosial? Kebanyakan memang masih, kalau kita ambil ketiganya, kebanyakan tentang visi-misi yang dinilai masih belum jelas disampaikan oleh para capres, para cawapres maupun para pendukungnya ya, para pendukungnya itu tentu saja itu masih menjadi perhatian publik tentang visi-misi dan program-program kerja yang nanti mereka tawarkan. Selain itu, yang kedua adalah tentang gimmick-gimmick, tentang cara mereka menyampaikannya itu juga paling banyak dibicarakan untuk ketiga-tiganya. Dan secara khusus kalau kita lihat per setiap kandidat tadi ada yang bicara tentang blundernya untuk cawapres nomor 2, lalu juga blunder dan programnya untuk cawapres nomor 1. Juga kalau cawapres nomor 3 kebanyakan menanti betul ini apa yang akan dihadirkan oleh Cawapres 03 pada saat debat Cawapres mendatang, gitu Mbak. Oke, kalau untuk masing-masing media sosial seperti di X atau di Twitter, kemudian juga di Instagram, di TikTok, paling banyak itu dibahas di mana soal debat Cawapres ini di masing-masing platform? TikTok secara volume lebih tinggi daripada volume percakapan di Twitter maupun di Instagram, apalagi di Facebook. Lagi-lagi TikTok ya? Volume lebih tinggi. Lagi-lagi TikTok. Tapi lagi narasi atau suara yang diangkat di TikTok sebagian besar memang tidak terlalu serius ya Mbak ya. Kalau saya lihat ada yang berbicara masih tentang gimmick gitu, tentang apa saja harapan-harapan pada Capres 02, 01, juga 03 dan seterusnya. Itu yang paling banyak TikTok. Kalau yang kedua volume yang paling tinggi itu ada di ada di Twitter atau X sekarang. Di X ini atau di Twitter perbincangan justru lebih beragam. Ada diskusi di sana, diskusi tentang visi misi, diskusi tentang program, diskusi tentang kemampuan atau keraguan atas kemampuan para capres, cawapres untuk menyampaikan program-programnya pada saat debat mendatang. Itu saya kira volume, kalau dilihat dari volumenya yang paling besar itu TikTok, Twitter, lalu seterusnya Instagram dan Facebook. Oke. Kalau untuk sentimen media sosial ke masing-masing paslon atau ke masing-masing kandidat cawapres? Oke. Konsisten Mas Gibran ini dari sejak 28 periode pendaftaran, sejak kampanye dimulai sampai sekarang dia konsisten paling tinggi sentimen negatif. Dalam 1 minggu terakhir, tanggal 13 sampai tanggal 19 kemarin,
Gibran adalah satu-satunya cawapres yang meraih perolehan sentimen negatif di atas 30%. Sentimen negatif ya, Mas? Sentimen negatif 39%, hanya di Twitter saja. Positifnya memang juga cukup tinggi, 48%. Tapi itu kalau kita bandingkan dengan cawapres nomor 1 yang perolehan negatifnya hanya 19 dan perolehan positifnya 71%, atau cawapres 03 yang negatifnya lebih kecil lagi, hanya 17%, dan proporsi positifnya sama dengan 01, 71% juga. Gibran adalah satu-satunya cawapres yang dibincang dalam nada negatif dalam 1 pekan terakhir, dan ini sebenarnya konsisten. Perbincangan negatif terhadap Gibran ini hampir selalu di atas 20%, dan dalam seminggu terakhir di atas 30%. Karena Mas Nova sudah sebut data, Drone Emprit juga punya data ya. Kita mau juga sambil tampilkan sambil kita lihat bersama. Ini soal analisa emosi dari calon wakil presiden nomor urut 1. Kita lihat dulu. Di sini soal bisa dijelasin nggak, Mas, dari gambar yang sedang ditampilkan ini tentang tampilan Anies Muhaimin? Ya, ini data dari tanggal 13 sampai 19 kemarin. Dari tanggal 13 sampai 19 kemarin kita mengumpulkan dan menilai percakapan publik di Twitter khususnya. Emosi tertinggi terhadap Muhaimin itu adalah emosi senang, joy. Dia senang atas tampilan Anies kemarin yang dianggap Muhaimin dan Anies itu cukup kompak. Ketika selesai dia langsung salaman, ketika pakai gimmick itu juga Pak Muhaimin di belakang mengikuti dan seterusnya. Itu netizen senang. Jadi ada sumbangsi Anies Baswedan dalam perbincangan tentang Anies Muhaimin. Selain itu, Pak Muhaimin Iskandar juga orang percaya dia kan pembawa Anies setiap harinya itu kocak ya. Cuitannya itu kan kocak juga. Lalu ceplosan-ceplosannya juga itu lucu juga. Nah, dia publik yakin tampilan, tapi angkanya jauh lebih tinggi ya. Kalau kita lihat yang merah ini 2,600. Ini Gibran berkali-kali blunder, ini mendapatkan respons yang juga cukup tinggi ya, Mas Nova. Betul. Sedangkan pada Gibran yang pertama itu orang mengkhawatirkan dia tidak akan bisa menampilkan performanya ketika debat nanti. Dan blunder itu berkali-kali itu membuat orang marah karena dianggap juga Gibran tidak mampu menyampaikan gagasan dan pikirannya dengan jernih. Sedangkan pada cawapres 03 ini orang menunggu-nunggu nih. Orang yakin Pak Mahfud itu akan mengungguli 2 cawapres lainnya, sekaligus dia juga akan menjadi singa podium yang mampu menghabisi 2 cawapres lainnya, karena pembawaan Pak Mahfud yang tenang, santai, tapi juga celetukan-celetukannya itu kan menyakitkan kadang-kadang. Begitu. Analisa emosional dari pasangan cawapres nomor urut 3 ini 1.300 tidak sabar menunggu Mahfud MD untuk dalam tanda petik menghabisi cawapres lainnya. Ini hasil dari analisis atau yang disampaikan oleh Drone Emprit. Begitu ya, Mas Nova? Ya. Ini menarik juga apa yang disampaikan apa reaksi emosional yang terlihat lewat media sosial ya. Ya. Dan Oke, pertanyaan terakhir saya, Mas Nova, apakah sentimen di media sosial ini bisa berpengaruh terhadap preferensi pemilih muda atau pemilih yang kalau dilihat mayoritasnya pemilih muda nanti untuk pemilu 2024? Betul. Saya kira apakah ini akan mempengaruhi preferensi pemilih? Saya kira akan sangat berpengaruh. Sentimen dan perbincangan di media sosial itu pada di tengahnya dia akan mempengaruhi asosiasi yang terbangun terhadap satu capres atau cawapres tertentu. Dan sekarang pada Mas Gibran, asosiasi yang terbangun adalah dia adalah satu cawapres yang yang kapabilitasnya harus diragukan. Dan itu tentu saja membuat preferensi pemilih menjadi agak-agak bergoyang. Karena kalau dilihat, kita lihat dari pasca debat capres kemarin, suara sebelumnya
sebelum debat capres Anies 01, 02, 03 itu suara netral atau suara publik di media sosial yang menyatakan belum menentukan pilihan itu masih cukup tinggi. Tapi setelah debat ada pergeseran juga, ada pergeseran antara yang tadinya belum menyatakan saya kayaknya belum di sini, ada kayaknya yang ini oke nih, kayaknya yang ini oke nih, kayaknya yang ini mengkhawatirkan. Nah, ada suara-suara seperti itu dan sudah ada mulai pergeseran dukungan. Saya kira hal yang sama akan terjadi juga pasca debat cawapresnya. Itu baru debat capres ya. Bagaimana nanti dengan debat calon wakil presiden? Apakah nanti migrasi suara juga atau preferensi masyarakat yang belum memutuskan pilihannya nanti sudah kemudian bergeser? Terima kasih di program Rumah Pemilu, Mas Rizal Nova Mujahid selaku analis senior media sosial dari Drone Breed. Sehat selalu, Mas Nova. Terima kasih, Mbak. Sehat. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi Aliansi BEM se-Kabupaten Jember, Jawa Timur mendeklarasikan pemilu damai. Deklarasi ditandai dengan orasi menolak kampanye hitam, kampanye politik identitas, dan juga politik uang. Tetap latihan, meski keringat, bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detocool, sensasi cool, 5 derajat, dan perlindungan 12 jam. Segar yang bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Seorang ayah tega membunuh 4 anak kandungnya. Mengapa anak rentan jadi korban kekerasan dalam rumah tangga? Tidak ada luka tusuk, hanya didapatkan lebam pada mulut dan hidung. Pengen kasih tau istrinya, aku bisa kontrol kamu loh. Ketika nggak tersalurkan, dia melampiaskan ke anak-anak. Sayangnya 4 anak ini telah dilindungi oleh pemerintah. Kita berkesimpulan seperti ini. Sasaran, Rabu 20 Desember pukul 11 malam di Kompas TV. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Ikuti berita dan informasi yang mencerahkan di pagi hari raya Natal. Ini bagaimana ibadah Natal di Jakarta, khususnya di Gereja Katedral. Kita pantau kebaktian Natal atau ibadah Natal di sejumlah daerah. Dalam Sapa Indonesia Pagi Spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Live, Damai Indonesia dalam Sukacita Natal di Kompas TV. Aliansi BEM se-Kabupaten Jember, Jawa Timur mendeklarasikan pemilu damai. Deklarasi ditandai dengan orasi menolak kampanye hitam, politik identitas, dan politik uang. Deklarasi pemilu damai dikemas dengan membuat mimbar demokrasi agar masing-masing perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa bisa menyampaikan pendapatnya. Dalam orasinya, mereka menyuarakan penolakan praktik politik uang, politik identitas, provokasi, dan kampanye hitam melalui berita bohong. Oke, yang di belakang
Seringkali kita temukan adanya permainan money politik. Nah, ini tentu tidak sehat dalam demokrasi kita. Maka dari itu kita dengan agenda ini mendorong ada kemudian masyarakat sadar bahwasanya dalam memilih pemimpin itu tidak hanya diukur dengan hal material, dengan pemberian yang sesaat, tapi juga perlu mengukur bagaimana pemimpin yang akan dipilih itu mampu memberikan dampak berkepanjangan khususnya selama 5 tahun. Kami tutup Rumah Pemilu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu.